Selamat datang di konten JVGL Imo Suju, konten paling sangar di JVGL. Kali ini bersama gue Burung Kondor dan sebelah saya. Sebelah yang mana? Sebelah banyak. Sebelah tampilan. Yang pakai baju biru itu bang, jangan sampai lolos. Oh, Kita biru-biru semua loh. biru-biru semua loh. Iya. Bisa bener jadi host ya. Abang apa? Biasa. Wahyu Hidayat Turo. Weh, Yang manusia yang lucunya dengan editan. duta komedi, presiden Wah, tembok hijau. Dan abang-abangan di bawah saya ini seorang back kanan dari Batam bernomor punggung 19. Dia adalah Bob Nuci. Iya. Dewa Dia sangar Parlay. dikit. Dewa Parlay. Siapa yang ngasih nama admin mesum gitu? Dewa Parlay. Kurang ajar kok. Emang pas ya malu bang. Pas banget. jago statistik loh. Jago statistik karena lihat di Parlay. Parlay. Iya. Bisa Jago. karena kebutuhan. Kopit nih, kopit. Oke. Kita akan membahas sebuah isu yang terkini, yang anget-angetnya kayak tangan didudukin, yaitu gimana sih kiprah pemain Juventus di Euro 2020. Ya, Euro 2020 yang digelar di tahun 2021. Ini unik banget ini. Nah, nih dia komedi lucu nih kayaknya nih gue. Buset, ini beban nih, jangan kasih lucu. Bangke. dicegat dong. Enggak, emang unik aja. Selain karena tahun kemarin ada pandemi juga bisa gitu ya. Jadi tahunnya dirubah gitu. Emang ngeselin banget ini COVID. Nih, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat pemain kita juga nggak maksimal, nggak boleh nonton di stadion, kan nggak asik, nggak bisa nyorakin langsung. Weh, lu gimana sih mainnya? Biasa jelek kok sekarang bagus. Ya tapi kan setidaknya di masa pandemi COVID kan orang banyak gini. Apaan tuh? Bikin kue. Main darah, smoking darah bisa tuh. Iya, negatif aja lu. Ntar positif bingung. Udah vaksin belum? Udah. Belum gua pak, belum dapat giliran. Udah daftar sih. Nah yang buat yang nonton jangan lupa vaksin. Nah, Bener, vaksin. jangan lupa vaksin Dos gandos. buat menjaga kestabilan tubuh menghadapi pandemi ini. Oke. Tubuh yang mana dulu ya yang stabil? Tubuh yang ini dong. Mana yang kedua? Yuk, Ya biar fit. Biar fit. pindahi Ya. lanjut ke pokok bahasan kita soal pemain-pemain Juventus di Euro. Abang-abang berdua ini sebutin dulu deh siapa-siapa yang sedang berkiprah di Euro 2020 di pemain-pemain kita. Bang dulu ya. Kalau Gue dulu dah. Dari kiper sih yang gue inget Szczęsny, Ya, yang sering kebobolannya template. Terus Raja Bengong kita, ada di bawah tuh. Raja Bengong, terus ditambah ketua kelas Jupe. Oh ya. Di senior. Terus ya jangan lupa juga striker ya pasti ada Ronaldo, Morata. Oh ya. Kalau tengah kayaknya sih baru inget cuma sini doang ya Pak, Bernardeschi sama Chiesa. Nggak tahu kalau yang di tempat lain di negara-negara selain Itali. Bang Bob? ada tuh kalau di negara lain, gua merhatiin Rabiot, Kulusevski,
Oh. Apalagi Kulusevski loh, ini debut dia di turnamen besar ya. Apalagi kan dia nggak terlalu kedapat di Juve dia mini jam terbang ya. Jadi gue penasaran sih di Swedia dia mainnya nanti kayak gimana gitu kan. Makanya gue yang jadi perhatian sih Kulusevski sih gitu. Kalau Rabiot dia udah senior ya, jadi mainnya pun kita udah tahu ya. Memang nggak apa aja ya. Memang nggak dapet sih kayaknya feeling dia di Juve main gitu ya. Makanya gue penasaran tuh nonton tuh Kulusevski karena dia masih muda, dan gue penasaran aja sih sama Swedia tuh ngebangun Kulusevski itu seperti apa sih gitu. Karena dia bagus loh di Swedia dia. Istilahnya ngebangunnya gampang bang. Orang tinggal lup bangun lup gitu. Bangun, katanya mau tidur. Iya, bangun. Gue paling kesel tuh kalau ada orang lagi tidur dibangunin kayak itu. Bangun katanya mau tidur. 2021 masih ada yang bercandaan gitu, pengen kok tabok rasanya. Tabok. Iya sih, paling Oke. Ya paling itu sih. Gue yang jadi perhatian Kulusevski lah tetap. Penasaran banget gue belum pernah ngeliat dia main di turnamen besar. Soalnya Swedia gue nonton streaming di kualifikasi nggak pernah dapet gue gitu. Makanya mumpung Euro gitu kan turnamen besar pasti persiapannya beda lah dia. Makanya gue penasaran. Penasaran sama skornya atau sama orangnya ini? Sama itunya lah, skillnya gitu, skillnya. Oke, kita kulik dulu dari belakang deh. Di Szczesny ntar malam ya, kalau nggak salah main ya. Nah, ya ntar malam Polandia. Ini sama Polandia. Ini sekarang belum main, kita coba skip ke depannya ya. Ada duo back senior Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini yang kemarin bermain cukup bagus. Terutama kemarin ada satu momen yang itu back banget lah. Itu momen kunci ketika strikernya Turki itu Burak Yilmaz kalau nggak salah ya. Iya. Udah mau nendang, sliding terakhirnya Chiellini masuk pas. Wah, ketat banget tuh. Keren tuh, bener-bener momen yang menjelaskan sebuah kematangannya Chiellini. Gimana pengamatan abang-abang nih? Mulai Bang Bob dulu deh. Jam terbang nggak bisa bohong. Turnamen-turnamen besar itu selain skill, mental berpengaruh. Mental itu menandakan apa ya? Bahwa sampai menit akhir Chiellini itu masih fokus loh di usia 36 dengan tensi pertandingan yang cukup tinggi. Pembukaan itu pasti pressure-nya beda ya, pressure pembuka pasti beda, dan dia masih tetap fokus di menit 93 loh. Untuk usia 36 tahun di pertandingan tinggi itu tuh masih tetap fokus, masih salut gua lah, salut banget. Oke. Bang Wahyu? Ya kalau kata gue sih sebenarnya belum teruji sih Chiellini di timnas, karena kemarin juga lawannya Turki. Lawan Turki kan kemarin kita lihat sendiri pemain Turki itu emang kebanyakan nunggu, malah menuhin sektor belakang biar nggak terlalu banyak kebobolan. Pas babak kedua mulai main kebuka malah tambah hancur. Jadi duet Bonucci Chiellini ini emang banyak yang bilang belum teruji lawan striker yang kayak Mbappe, Ronaldo, terus yang lari-lari semua lah. Kita tahu sendiri kan kalau mereka berdua kalau diajakin lari pasti keteteran. Ya, emang usia ya, nggak bisa bohong. Iya. Biarpun pengalaman, tapi kalau udah lawan anak-anak muda yang larinya kencang masih agak keteteran. Makanya ujian sesungguhnya sih bisa dibilang pas lawan Swiss nanti ya. Kita lihat kemarin striker Swiss Embolo, buset. Oh iya. Pas ngelihat mainnya asik banget, ini orang larinya kencang banget. Wah, ini mungkin bisa dinego sih ntar dari Embolo. Dan ini kelewatan satu tadi sih, ngomongin di area belakang ada agen Italia yang menyusup ke klub timnas sebelah, timnas Turki, yaitu Merih Demiral. Yang ngasih gol pembuka Euro, pembuka pertandingan itu juga, yang akhirnya memberikan kontribusi positif buat timnas.
Kemarin udah bertebaran tuh meme-meme soal Demiral dibayarin Agnelli buat jajan. Mau jajan es krim. Aduh, gila. Tapi bener kelihatan agak grogi sih kemarin Demiral. Ya. Setuju. Grogi, emang grogi banget sih Demiral. Ditambah kan duet backnya juga masih bisa dibilang masih seumuran itu, kayak Soyuncu kayaknya masih seumuran ya. Iya. Iya 25, Soyuncu tuh 25 tuh. Jadi belum matang banget. Jadi ya emang kalau Demiral itu harusnya diapit sama back yang pengalaman. Ya kemarin tuh kayak aduh ngelawan abang gue sendiri tuh. Iya. Begitu masuk ruang ganti mau kelar babak pertama tuh kayak kan ada tuh foto yang barengan tuh. Kayak diapit terus bikin. Oh itu momen kelar babak pertama. Gue kira pas kelar bunuh diri. Apa iya ya? Kalau nggak salah pokoknya foto itu terus beredar gitu loh. Momen-momen itu tuh terus beredar, terus bikin liar opini. Akhirnya kan kayak, weh lu kalau ngegolin lu out lu dari Juve atau gimana kan pasti banyak toh spekulasi. Dan kerennya itu angle-nya pas banget tuh ambil fotonya. Beruntung aja sih kemarin itu dibilang Italia pas gol pertama itu. Bisa dibilang salah Turki juga sih, pas babak kedua dia mulai ngikutin alurnya Italia yang ngikut membuka permainan. Kalau dia masih tetap kayak main babak pertama, main bertahan, main rapi mah Italia buat nyekor 1 aja kayaknya sulit. Perlu sentuhan Lord Bernardeschi. Ini gue masih bingung sama Bernardeschi. Kalau di timnas agak mending gitu ya, bukan mending tapi agak mending. Nah kalau di Juve emang benar-benar hancur. Nah ini aku juga bingung soalnya gini. Skill terutama skill yang paling menonjol ya, skill dia keluar banget, kelihatan kayak main di ini tuh pas banget, kayak main dari hati banget. Iya, kayak dia ya ini gue si beda the skill. Ya ini aja kayak skill apa penjauh jauh yang dulu sering keluar pas awal-awal di Juve, sprint dia, gocekan dia tuh sering keluar kan, akhirnya kan nggak keluar tuh, beberapa tahun ini nggak keluar. Malah di timnas dia bisa ngeluarin kemampuan dia agak mendingan. Tuh aku juga bingung apa skema atau dapat wangsit atau apa ya, itu gimana kira-kira Bang Bob? Kalau gua sih menurutnya skema ya, karena dan selain skema juga apa ya, kepercayaan gini loh. Kalau kita main Football Manager, kita kan ada tuh ngobrol antar ke pemain. Kita dipilih ngeklik apa tuh ucapan yang cocok, kita ngobrol ini taunya pemainnya down, kan ada tuh, kita ngobrol ini pemainnya jadi semangat, kayak gitu juga mungkin kalau gue lihat sih. Mungkin Mancini bisa berunding dengan pemain punya bahasa yang bagus ya, jadi pemain itu lebih apa ya, Bernardeschi termotivasi lah, oh ya gue lebih baik gitu, seperti itu sih kalau gue lihatnya gitu. Berarti di faktor non teknis iya benar, luar lapangan lah ya. Bisa jadi ya. Ini agak out of the box dikit ya. Jadi kira-kira Allegri bisa jadi bapaknya Berna enggak sih? Kira-kira menurut abang-abang, Bang Wahyu dulu dah. Waktu Allegri dia bagus kok gitu. Lu main robot aja, udah dipanggil namanya siapa? Oh iya, sorry. Tanggung. sorry, enggak gede. Ini sih. Langsung lanjutin. Udah Bang. Kalau gua, ntar kan gue tinggal copy paste. template. Dia gua ngelihat Allegri itu punya bahasa komunikasi yang bagus ya, walaupun dia memang secara taktik pragmatis. Tapi dia secara bahasa dia bisa kayak pemain-pemain apa bisa naik loh, kayak Conte bahasa komunikasinya bagus juga, akhirnya dia bisa naikkan kayak Giaccherini yang lain-lain ya kan. Allegri kayak gitu juga.
contohnya aja lah, dia ngebangun Cagliari itu dari nol. Sabtu tiba-tiba pindah ke Milan yang notabene pemainnya dengan pressure tinggi, juara dia kan. Kayak gitu juga Allegri itu punya bahasa komunikasi yang bagus lah antar pemain lah gitu. Tahu dia, oh dia ke pemain ini seperti ini gayanya, oh ke pemain ini seperti ini gitu. Gue ngelihatnya seperti itu sih, makanya Bernardeschi kayaknya boleh lah gitu. Oke. Mau ayo. Sama sih kayak Bobby. Enggak, kalau emang Bernardeschi kalau di tangan sama pelatih yang tepat pasti gacor lagi. Contohnya sebelum Allegri dipecat, pas masih musim-musim terakhir Allegri, terus sebelum Ronaldo masuk kan Allegri lagi, Bernardeschi kan gacor banget. Ya karena dikasih kesempatan, terus dikasih kepercayaan sesuai posisinya yang asli, nggak kayak yang kemarin jadi back kiri lah, jadi gelandang bertahan, jadi apalah. Untung aja lah jadiin kiper. Kalau jadiin kiper baru tuh, aduh ampun. Ya gitu. Tapi sisi lain mungkin ya Juventus yang 2 musim ini lagi goyang banget ini, dan Bernardeschi yang dalam tanda kutip dipaksa jadi berbagai posisi. Mungkin itu juga yang bikin Berna jadi jago di timnas, dan bukan nggak mungkin Bernardeschi akan menjadi Lord yang sebenarnya Lord seperti seorang baginda kita, yaitu baginda siapa ya? Baginda Padoin. Baginda Padoin. I love you Baginda Padoin. Terus kita ke tengah. Tadi Lord Berna udah dapat bahasan khusus. Chiesa nih. Nah, komoditi sekaligus pembelian paling ciamik musim ini di Juventus. Bisa dibilang pemain terbaik juga sih Chiesa di Juve musim ini. Nah, coba kalau nggak ada Chiesa, mungkin kita rebutan degradasi sama Torino, sama Parma. Iya. Kalau nggak ada Chiesa kayaknya kita sikut-sikutan sama Torino di bawah. Iya. Wah gila tuh. Chiesa kemarin baru masuk ya kalau nggak salah. Babak kedua ya gantiin. Atau nggak masuk sih? Masuk babak kedua. Chiesa. Itu kemarin jelas banget di banyak media, nggak di grup lah, nggak di Twitter lah, banyak banget yang mintain Berardi gantiin Chiesa masuk. Itu kenceng banget suaranya. Aku sih sebenarnya kemarin juga gergetan, kepingin Chiesa masuk, lihat aksinya di Juve itu, bener-bener dia kayak orang menari, besitnya, skillnya semua keluar semua. Itu mungkin kalau besok di match selanjutnya bisa masuk, keren tuh. Kira-kira makanya pas kemarin keluar line up pertamanya Itali nggak ada nama Chiesa di inti, saya aja kaget. Buset, ini yakin ini si Mancini nggak mainin Chiesa dari awal, malah mainin Berardi yang ya bisa dibilang masih gugup, masih grogi. Kok bisa gitu seorang Berardi yang bisa dibilang ya walaupun kapten di klubnya, tapi kalau buat jam terbang masih agak kurang di turnamen-turnamen. Kok bisa ngalahin Chiesa gitu? Nah iya, Bang Bob. Karena kalau gue lihat sih taktik Mancini ini dengan meletakkan Jorginho di tengah, dia tipikal pemainnya tuh jadi apa ya? Passing to passingnya apa ya istilahnya ya? Jadi memang benar-benar bukan yang kayak pemain itu bukan dijadikan untuk sprinter. Kalau Chiesa kan jadi jatuhnya kan kayak sprinter tuh. Nah kalau gue lihat di Itali mungkin saat ini nggak cocok sih lawan Turki yang kayak gitu. Mungkin lawan Swiss yang tipikalnya ada sprinternya, Bell, siapa lagi itu? Oh Bell. Siapa? Kita besok lawan apa? Swiss ya? Ya. Ya Swiss.
Itu siapa tuh yang Sakiri. Sakiri, Embolo tuh kan lari kenceng tuh. Ah, menurut gua sih dia main di situ sih mungkin. Ya, masuk Menurut akal gua sih. emang. Tipikalnya sama gitu. Ngalah Bel pula. Gua kalau lari-lari nih ingatnya itu aja gitu. Kalau nak Bel, Bape gitu kan. Alan itu aja. Nah, itu sih. Terus geser ke depan ya. The good kita, pemain termahal, terbaik dan terwow, Cristiano Ronaldo. Udah habis waktunya. Sekarang udah bukan tahunnya Ronaldo, lihat aja. Betul nih. Gimana lanjut. Ronaldo itu udah habis waktunya. Wis. Apalagi nanti Portugal juga bisa dibilang bahwa back tengah itu cuma 3 doang kan. Jose Fonte, Pepe sama satu lagi siapa? Lupa lagi. Semedo. Bukan. Kok Semedo? Siapa Bob? Satu. Aduh, lu di ujung lidah lagi namanya. Ruben Dias. Ruben Dias. Ditambah kan bawa back 3 tuh buat back tengah. Sisanya tipikal penyerang semua backnya kayak Cancelo, walaupun Cancelo dinyatakan positif COVID dan kayaknya nggak ngikutin turnamen ini. Masa ya cuma mau ngandelin Ronaldo? Ya walaupun depannya serem-serem tapi kan seenggaknya pasti bola itu harus ke Ronaldo terus. Iya. Nah kalau kayak gitu terus lawannya tahu sendiri kan. Back Jerman yang gede-gede serem-serem, back Prancis, tengahnya ya, apalagi tengahnya Prancis yang ngeri-ngeri. Kante Pogba, Kante Pogba, Rabiot. Rabiot tuh tahu si Ronaldo ngapain aja di Juve apalagi itu. Iya. Ngapain aja dia? Ayo ngapain aja dia? Ya latihan lah, apalagi. Yalah. Seru sih ini. Buat lolos aja kayaknya agak susah ini nanti Portugal. Unpopular opinion nih. Malah gue di grupnya Portugal itu jagoinnya yang lolos kalau nggak Prancis, Jerman, satunya Hungaria. Kejem nih. Tapi iya. Tahun kemarin aja pas Portugal juara kan dia lolos dari fase grup aja lolos dari peringkat 3 terbaik kan. Ya imbang-imbang kalau misalnya. Iya peringkat 3 terbaik, apalagi di tahun ini yang kemampuan Ronaldo agak menurun, nggak kayak kemarin. Ditambah lagi, free kick lagi, ampun free kick Ronaldo ini. Bob. Kalau gue sih agak berseberangan nih sama Wahyu. Kalau gue sih Ronaldo itu dia pemain yang selalu ngejar target dia. Jadi dia tuh kayaknya memang diciptakan untuk memecahkan rekor deh. Jadi makanya apalagi nih Euro terakhir dia ya, kayaknya ya di usia dia 36 tahun ya. Sepertinya dia mungkin akan memecahkan rekor-rekor tertentu deh. Makanya kalau gue sih ngelihat kayaknya masih ada deh, entah lawan apa nanti ya dianya bagus ya. Tapi kalau gue masih yakin sih sama Ronaldo karena dia tuh julukannya Mr. Champion, apalagi hampir beberapa rekor pecah sama dia gitu. Jadi gue ngelihat Ronaldo itu tuh dia sangat ambisius di partai-partai yang bener-bener wow gitu. Big match banget lah. Waktu lawan Spanyol pas Piala Dunia. Itu yang Spanyolnya aja yang buluk. Iya. Spanyolnya aja yang buluk itu masalah. Masuk Piala Dunia aja ganti pelatih seminggu sebelum kick off Piala Dunia ganti pelatih, itu salahnya di situ Spanyol. Iya. Nah, kalau ini kan udah punya waktu buat berbenah, masa ya mau kalah lagi Spanyol. Walaupun tanpa pemain Madrid ya, tapi gue masih penasaran sama Spanyol. Apalagi striker kita Morata pasti punya kesempatan berbuat banyak nih Morata nih. Ya, pertanyaan besarnya buat Portugal nih, apakah Portugal akan menjuventuskan diri? Nah, kita saksikan besok. Tentunya. Kayaknya. Tentunya. Penyakitnya kayak gitu. Lolos di saat-saat terakhir penyakitnya. Kayaknya. Ya. Terus Portugal kalau nggak mau menjuvekan diri, buang aja Ronaldo suruh jadi asisten pelatih udah.
Kejam. Ini memang di roasting habis-habisan dari Juventus apa ya? Belas on ya. Belas on pertama udah sinis nih. Oke, ke Morata ya. Morata nih geser. Morata kontribusi bagus di Juve musim ini. Awal-awal. Ya. Tapi inkonsisten. Sekali main bagus bisa cetak 2 gol. Sekali main jelek nggak kelihatan sama sekali selama pertandingan. Sering diganti di pertengahan babak atau udah menit 70-80. Karena di Spanyol nih, yang sekarang Spanyol lagi agak seret menurutku ya, agak seret terutama di regenerasinya nggak cemerlang pas mereka dulu generasi emas. Apakah Morata akan tetap bisa berbicara banyak? Bang Bob Nuci dulu deh. Kayaknya sih enggak sih. Kayaknya enggak. Karena Spanyol tuh masih tetap di gaya permainan tiki taka itu masih ada loh. Jadi Morata tuh harus pinter-pinter cari positioning yang tepat sih gitu. Positioning yang tepat. Menurut gua sih bukan gaya Morata sih, bukan. Oh ya. Bukan, tidak sih. Oke, Bang Wahyu. Morata kata gue sih nanti bisa berbicara banyak walaupun nggak sebanyak zaman-zaman dulu. Kalau gue sih mikirnya Morata ini mau jadiin Giroudnya Spanyol ya. Lebih tepat itu. Lebih tepatnya itu jadi bola mantul. Kalau Giroud kan di timnas Prancis kan emang fungsinya gitu, 0 shot 0 gol tapi juara dunia. Iya. Dia narik lawan aja fungsinya dia nanti itu. Apalagi kan Spanyol juga pemainnya kan bisa dibilang agak baru-baru semua. Justru ini bisa jadi buat lawan ini buta permainan Spanyol walaupun skemanya tetap tiki taka, tapi kalau udah pemainnya baru semua pasti musuh masih agak bingung. Apalagi nanti kan ada duetnya si Morata mungkin Ferran Torres. Iya, Ferran. Ini sih Ferran Torres. Jadi Morata itu nanti pasti ya cetak 1-2 gol mah bisa lah. Oke. Morata udah. Terus siapa ya? Rabiot ya. Rabiot ini di tengah. Dulu ada salah satu lord kita juga ya, Matuidi. di squad Prancis, tapi sekarang tinggal Rabiot doang. Nah, Rabiot ini di tengah barengan sama pemain yang gue arepin masuk lagi ke Juve, yaitu Paul Pogba. Hobi bener sama balikan. Pelatih balikan masa balikan. Yang dateng Pjanic. Tapi janganlah, mendingan Pogba lah. Gini aja, ditukar tuh Ronaldo, tuker Pogba. Bisa lah. Kalau Ronaldo tuker Pogba, saya setuju. Nah, itu loh. Nah, ini balik ke Rabiot sih. Rabiot ini nanti ditopang sama 2 midfielder yang oke. Satunya Kante, satunya Pogba. Nah, ini apakah akan jadi anak bawang atau kemampuan dia yang di Serie A kalau nggak salah di akhir-akhir ya, pekan-pekan terakhir, jurnal terakhir tuh bener-bener keluar kayak Rabiot tuh ini loh, aslinya Rabiot tuh kayak gini. Di timnas Prancis apakah kemampuan dia akan keluar, akan kasih kontribusi? Kira-kira gimana, Bang Wahyu dulu dah. Rabiot sih kata gue kemungkinan agak susah buat nembus timnas, buat skuad inti kayaknya masih agak susah. Malah gitu ya? Kan karena ada Pogba, Kante, terus siapa lagi tengahnya, siapa Thomas Partey kalau nggak salah ya. Thomas Partey ada. Iya bener kan, Partey di timnas Prancis bukan di Afrika kan? Enggak, Prancis. Terus ditambah masih banyak pemain tengah Prancis yang lumayan juga sih.
Kayaknya sih agak-agak susah ya kalau masuk, palingan tuh sama kayak di Jupe di akhir-akhir. Di awal-awal cuma jadi pelengkap doang. Yang jadi apa, bintang lapangan masih tetap kalau nggak Pogba Kante. Walaupun kalau nggak ada Rabiot juga masih bisa oke juga sih Prancis. Mungkin itu aja sih Rabiot. Malah justru gue masih agak-agak ke ini nih, kebayang-bayang oleh tweet orang tuh yang Juventini bilang pas di akhir-akhir musim kan Rabiot mainnya ngeri tuh. Nah itu. Bilangnya itu ini tuh, jika Rabiot udah main bagus berarti tanda-tandanya pemain Juve itu ampas semua. Wah ini sampai Rabiot bagus berarti Prancis Mbappe ada itu segala ampas. Ya kalau di Prancis belum terbukti ya, kalau di Juve emang kebanyakan gitu kan. Iya, Main terbukti. bagus, pemain yang lain pasti hancur. Itu ada kesalahan skema. Apalagi pas lawan Milan tuh ya, yang dia bawa bola dari tengah dan gol dari 2-0 jadi 2-1, jadi kalah kita kan akhirnya. Ya itu momen pertama dan terakhirnya kayaknya semua itu yang diingat. Iya. Nah, kayaknya udah semua dibahas nih. Ada lagi nggak ada ya? Konklusi. Pertanyaan pamungkas, siapa pemain Juve yang akan angkat Piala Eropa di akhir turnamen? Buat abang-abang deh, Bang Wahyu dulu dah. Ini berat ini. Benar. Yang angkat pemain trofi Euro di Juve itu harus milih ya? Ya terserah. Kayaknya sih agak susah. Tahu sendiri kan mental Juve kalau di final tuh kebanyakan kalah. Itu kan badut Eropa. Bukan badut Eropa. Tapi kalau disuruh milih sih gue pengen milihnya sih Bernardeschi. Bob. Kalau gua sih kayaknya Prancis gelandangnya mumpuni, soalnya termasuk sampai ke cadangannya. Rabiot aja cadangan kayak gitu kualitasnya gitu. Gua lebih ke Prancis sih kayaknya si Rabiot. Tapi ya itu hanya prediksi aja sih gitu. Oke. Nah. Kalau gue sih tetap gimana ya? Susah sih emang. Apalagi sempat bilang mental Juve kalau di final tuh mental runner up kan. Iya. Ini aku takut beneran ini mau ngomong, tapi harus diomongin. Ini yang paling banyak di timnas kan Itali nih. Iya. Ini bisa jadi loh sapu bersih lagi nih ntar. 3 pertandingan di fase grup, terus sampai semifinal sapu bersih menang semua, di final anjlok. Biasanya gitu. Ini berhati-hati nih. Ya, ntar yang disalahin yang dapat diceng-cengin ini pasti 2 di belakang tuh. Pasti. Tapi apalagi yang nomor 19. Nah tuh, padahal asli. 19 mah emang bisa track doang. Disiap. Tapi aku salut sih sama 19 tuh. Kadang-kadang meskipun agak bengong ya bawaan umur lah bengong. Tapi umpan jauhnya itu kadang-kadang kalau udah keluar serem. Asli. Back tengah umpannya Ciami itu ya Bonucci itu. Wih, gila ya. Oke, ada closing statement nggak nih dari abang? Tunggu. Lebih seram mana, umpan Bonucci atau janji-janji cinta terhadap dia? Skip aja itu mas, skip aja. Closing statement apaan gitu dah, Bang Wahyu? Nah, kosong.
Kosong. Mabuk udah tadi. Heeh. Udah kalau closing statementnya ya jangan terlalu berharap sama pemain-pemain Juve yang di timnas. Karena bisa jadi pemain-pemain dari tim lain yang bisa ngangkat mental juara. Mungkin itu aja. Tahu-tahu nanti Guran Pandev yang angkat piala. Mungkin ya. Iya. Kita nggak tahu. Kemungkinan. Iya. Kayak kejadian itu tuh. 2004 ya? Yunani. Iya. Siapa yang tahu Yunani nih? Negara hampir bangkrut menang Piala Eropa. Luar biasa. Tapi Yunani kan menang di match pertama dia. Iya, Menang di match pertama. menang pertama ketemu Portugal, final ketemu Portugal lagi. Iya. Ibarat mantan. Jadian datang balikan lagi, putus lagi. Mantan terus. Mantan Bahas. terus. Mabok. Iya. Sebanyak itu iklan akun jodoh di Twitter, nggak nemu juga. Astagfirullah. Coba lagi bang. TikTok, cari di TikTok deh coba gitu. Nah, ini Nah, gue ngasih pertanyaan terakhir dah buat penutup. nih keluar nih. Nggak usah jawabnya nggak usah panjang-panjang. Selain di timnas Italia, pemain mana yang diharapin gabung ke Juve tahun depan? Mabok dulu lah. Akan duluan siapa? Mabok dulu dah. Oke. Kalau gue sih kalau pengennya nih pengennya doang ya, pengennya tentu Kante sih. Wih, Kante. Kante. Iya, kante lu kata kalau kata orang Betawi, kante lu gitu. Kante doang udah. Satu doang Kante nih. doang sih, satu doang. Satu doang. Pogba dah. Kenapa harus pemain-pemain di Prancis? Siapa? Iya. Yang lain masih banyak gitu. Gimana ya? Masih ada. Kita butuh tengah sih, butuh pemain tengah emang yang bisa ya yang kayak tipe Pogba lah, distribusi bola, ball winner, terus apa dia kuat di tengah. Kalau nggak Pogba ini deh, siapa tuh Atalanta tuh siapa tuh? Gosen, Martin Derun, Yang tengah. Martin Derun. Bukan. Malinowski. Oh. Malinowski. Udah, kita butuh orang-orang kayak gitu, tipe-tipe tengah yang gitu. Yang bisa shoot jarak jauh ya. Masa Ronaldo? Kalau gue pribadi sih pengennya Phil Foden. Tapi bagus loh kemarin. Phil Foden itu tipikal pemain yang kayak Douglas Costa, ngerubah jalannya pertandingan, bisa masuk di akhir-akhir. Dan plus satu, dia itu idolanya Bernardeschi, rambut aja dimiripin sama dia tuh. Iya. Dia rambutnya kuning loh kemarin. Gue lihat Rambutnya bener-bener kayak Bernardeschi, nomor sama 20. Iya. Kan gue kata gue Bernardeschi jadi 2 nih. Silakan Mas Yan tutup Mas. Udah Isya juga nih. Oke, sekian konten Trio 7 kita. Oke, kita pamit undur diri dulu. Oke. Terima kasih sudah menonton. Oke. Ciao. Caca. Aduh. Aduh.